kesepahaman di situ, kesepahaman kita. Selesai kan? Siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang dari Islam, siapa dari Kristen. Jadikan itu adalah sebagai perjanjian. Perjanjian apalah namanya, semacam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa yang ada di Kristen itu. Ya itulah yang kita buat. Seperti itu adanya. Supaya jangan berkepanjangan seperti ini. Di sana monolog, di sini monolog. Akhirnya orang-orang munafik di antara dua agama ini tampil untuk mencari panggung. Ada yang jadi korban. Begitu saudara guru sending. Karena mau tidak mau kita akan selalu beriringan. Karena kita ini saudara. Kita hirup udara, oksigen, tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama. Dari udara yang sama. Udara yang keluar, yang dihirup oleh saudara-saudara Kristen di gereja, terhembus keluar sampai di masjid, dihirup lagi oleh saudara-saudara kita yang ada di masjid. Saudaranya kita ini. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menyatukan sikap, menyikapi ini? Nah, itu yang harus kita cari. Bukan lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Bukan kayak gitu solusinya. Kami umat Islam itu rindu dari orang Kristen yang bisa tampil untuk menggaungkan itu. Rindu kami. Makanya kemarin ketika ada yang menginjak Bible, yang paling terluka, yang nampak di depan yang paling terluka itu adalah saya. Karena saya paham di situ masih ada nama Tuhan saya. Diinjak, dipijak, dan yang menginjaknya itu adalah umat Islam itu sendiri. Sakit tadi saya. Satu-satunya kemudian orang yang memberikan surat teguran keras, yaitu Bang Zuma, di bawah Apologet Islam Indonesia. Hari ini yang tampil sebagai orang yang menyuarakan toleransi, bla 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 bla. Kemana mereka pada saat itu? Baru lahir hari ini rupanya. Padahal itu dia lakukan berbulan-bulan. Memakai pakaian Yesus. Saya naik di Komal tegur, jangan, ini nggak baik. Apalagi kamu lakukan dengan cara-cara seperti itu di negara yang kita cintai, jangan. Tapi saya yang disalahin. Berhenti dia pada saat itu, tiba-tiba muncul. Karena mungkin sudah banyak pembisik dari belakang. Tiba-tiba muncul injak Bible. Nah sekarang dia terlapor. Kesempatan dia bersaksi sesuai dengan kebohongan dia bahwa dia injak Bible karena diperintahkan Bang Zuma. Saatnya lah dia bersaksi. Buktikan itu kalau saya yang suruh. Sederhana bukan? Sekarang dia sudah ada di Polda Sumut, komunikasi dengan Intel, komunikasi dengan Kanit, komunikasi pokoknya dengan aparat keamanan. Sampaikan, aku disuruh sama Bang Zuma pijak Bible, dah selesai. Kalau itu terbukti benar, akurat, ya saya yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Tapi kalau tidak, berarti kena pasal berlapis. Nah ini dia bahayanya. Oleh karena itulah, tapi bukan itu sebagai ending yang kita cari. Bukan itu yang memuaskan kita. Yang memuaskan kita adalah para debater Islam, para debater Kristen duduk bersama, kemudian membentuk wadah seperti apa diskusi ini harus kita bangun. Itu bagus. Sama seperti yang kami lakukan dulu. Debater Kristen, debater Islam sepakat. Di Zoom waktu itu. Tapi teman-teman, khususnya yang Kristen, lebih dulu kemudian masuk ke TikTok. Saya TikTok sudah jalan 2 tahun. Orang-orang paksa saya, ayo ke TikTok, ayo ke TikTok. Enggak, saya nggak mau, saya di Zoom. Tapi karena di Zoom sudah ada lagi teman Kristen, semuanya lari ke TikTok, saya makanya masuk ke TikTok juga. Gitu, saudara guru sending. Jadi kalau memang ada wacana untuk melakukan itu, silakan aja. Saya percayakan kepada teman-teman yang ada di Sumut. Oke, saya hanya mau bilang begini, Bro Bang Zuma. Tahun 1928 Sumpah Pemuda itu kita sudah sepakat dan selesai bahwa memandang antara agama, suku dan ras itu sebagai bagian dari Indonesia. Makanya 1928 itu selesai. Makanya
pemerintah bagi saya ini sekarang terlalu bajingan, tidak pernah mengingat akan Sumpah Pemuda itu. Dan yang kemudian abstraksi dari pemerintah itu, pertama, ini saya Kristen ya, LAI itu memang terlalu bajingan bagi saya, atau kurang pengetahuan atau kurang ilmu pengetahuan sehingga harus mendestruktif ilmu pengetahuan secara bersamaan, yaitu contoh. Ini untuk teman-teman Kristen ya. Saya Kristen, saya Kristen Protestan HKBP. Ketika mendirikan satu nama antara Tuhan Allah, antara generic name dan generic name secara bersamaan, itu memang hal yang sangat keliru. Dan ketika kita dikoreksi, itu harus menjadi perubahan dan menjadi inklusif karena ini terjemahan. Kita harus akui itu. Bagaimana mungkin antara Tuhan dan Allah itu berdiri secara bersamaan? Nah, ini bukan dogma, ini masalah pengetahuan atau kedisiplinan dalam berpengetahuan juga harus tunduk terhadap peraturan itu sendiri. Nah, itu tadi yang mau saya suarakan. Yuk duduk bersama. Toh juga ini masalah terjemahan. Antara Tuhan dan Allah itu memang sudah jelas dalam problema itu. Jadi makanya saya berharap nanti dari tim Islam segera membuat utusan siapa kira-kira yang berkompeten, dan dari Kristen nanti saya coba cari atau jembatani siapa kira-kira nanti ahli di dalam contoh dalam linguistik atau mungkin dalam penulisan tata bahasa. Mungkin nanti sudah ada 3 orang, mungkin dari Islam nanti saya cari, dan nanti saya coba jembatani nanti bersama teman-teman di dalam kami itu ada forum namanya Aliansi Pemuda Batak, dan di situ semua tergabung Islam, Kristen, segala macam ramai, dan kita mau coba wadahi itu. Yuk kita diskusi secara sehat. Dan memang LA itu agak keliru itu, dan saya sebagai Kristen mengakui itu. Kira-kira silakan. Iya. Jadi kalau hal ini bisa terwujud, kalau dari kami kita sudah ada guru, prof, yang memang membidangi itu. Terkait dengan Ibrani, Yunani, dan juga beliau ini adalah ahli di bidang ilmu filologi. Jadi kita tidak ragukan. Nah, kalau dari kami pihak Islam itu sudah ada ahli yang kami siapkan untuk berbicara agar kita ini bisa mengurai benang kusut ini dengan baik. Kalau dari segi Kristen kita juga ada teman, dan alhamdulillah 5-6 hari yang lalu tim kita sudah mendatangi beliau, pendeta ini, dan memang dia katakan itu kekeliruan yang disengaja, dan dia siap dipanggil untuk sebagai saksi ahli terkait dengan kata Allah yang digunakan oleh siapa? Oleh Lembaga Bible Indonesia. Saya rasa ini bisa terlaksana kalau memang teman-teman mau untuk melaksanakan itu. Kami dari Islam pasti mendukung. Apalagi ada aliansi dari teman-teman Batak, di situ ada Islam, ada ini, karena memang Batak ini terpecah menjadi 2. Ada yang Islam, ada yang Kristen, dan mereka saling menyayangi satu sama lain. Kami juga punya keluarga Batak, dan juga ada Kristen, ada yang Muslim. Sehingga sangat baik hal ini, harus kita capai hal ini untuk kita dudukkan perkara ini yang selama ini diperdebatkan, supaya warna kita itu berbeda. Ya, bukankah keberagaman itu adalah sebuah keindahan, seperti pelangi yang nampak di langit, itu satu yang indah karena warna. Jangan mau menyatukan warna karena kita beda akidah, beda sembahan. Nah, itulah yang membuat kemudian debat ini terjadi. Kalau tidak ada persamaan-persamaan yang dibangun kemudian dari lembaga Bible terhadap Al-Quran, maka saya rasa sama seperti Islam dengan Hindu, dengan Buddha. Tak ada diskusi. Tentang apa yang mau didiskusikan, sembahan kita beda. Nah, yang menjadi biang permasalahan itu adalah ketika Tuhan kami itu diambil, lalu kemudian
dimasukkan ke dalam Bible, didudukkan pada tempat yang tidak semestinya. Padahal saudara-saudara Kristen, kalangan terpelajar dari mereka, itu paham betul. Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Dan Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Harusnya didudukkan itu. Nah, sedangkan di dalam Bible, Yesus disebut sebagai anak Allah. Sementara satu-satunya sumber di negara kita ini, kata huruf A-L-L-A-H, itu berasal dari kata Allah. Tak ada sumber yang lain. Makanya teman-teman Kristen ketika diskusi tentang nama Allah dan mereka mengklaim, apa yang dia katakan? Kristen Arab lebih dulu gunakan. Padahal bukan rujukannya pada saat penterjemahan Bible, bukan rujukannya Arab, rujukannya bahasa Indonesia. Nah, itu yang harus didudukkan. Sehingga ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cakupannya harus bahasa Indonesia. Karena ketika kita ke KBBI, kata ALLAH itu jelas menerangkan adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan. Kalaupun itu gelar dalam bahasa Arab. Sedangkan Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap saja tidak nyambung. Justru memperlihatkan kemudian amanat agungnya terlalu kelihatan. Untuk dipaksa-paksakan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Terlalu dipaksakan gitu loh. Ya, saya kira begitu. Saya nyambut baik apa yang menjadi niatan saudara guru sending ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abangku Iya. Bang Zuma. Siap. Izin host. Ya, ini kan guru Zending kan belum apa nih? Belum buka mulut ya kan, Zending. Si Zending ini juga kemarin ini ada sedikit apa ya ke saudari kita Nadia Situmorang ya. Ngeri kali fitnahannya nih. Tapi ya sudahlah. Saya kalau buka di sini malas saya. Hati-hati juga lah mulutmu, guru Zending. Kau jangan buat apa, jadi provokator kau. Gak suka saya. Host, saya ganti perangkat dulu karena perangkat yang saya pakai ini ada yang nanti yang mau saya tunjukkan, boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Boleh silakan. Ah ya, saya turun, saya ganti dulu pakai perangkat satu, tetap akun ini karena di HP yang saya pakai live ini itu yang ada apanya. Videonya. Saya mau reaksi dulu video dari si Bodat. Saya izin turun dulu sebentar ya, host ya. Oke, Kak Nora. Oke, Rudi, selamat siang Rudi. Oke, sebelum ke Bang Rudi, saya coba klarifikasi dulu. Sepertinya di video itu saya sebutkan, anak Batak tidak pernah, hati-hati terhadap anak Batak, tidak pernah menjadi perwakilan dari Batak untuk berpolemik tentang kekristenan. Dan untuk Nadia Situmorang, kalau membuka live atau komal jangan pernah membuka tentang yang namanya tentang keagamaan dalam konteks wilayah kita sebagai Danau Toba. Seperti itu. Kalau salah tafsir orang yang menafsir, saya minta maaf. Terima kasih. Iya. Ya, sejauh ini saya dengarkan dari saudara yang barusan, artinya cakupan muatan pernyataan itu ya untuk menghindari diskusi agama. Ya, tujuannya bagus. Nah, tapi itu tadi seibarat kata kita melarang orang mandi air, jangan mandi air. Tapi ada mesin yang senantiasa kerannya tidak pernah berhenti nyiram. Kita menyuarakan jangan mandi air, jangan sampai basah. Tapi ada mesin yang sifatnya nyiram terus air. Nah, mesin ini yang harus dimatikan. Nah, ini yang saya maksud ini adalah lembaga Bible Indonesia yang harus dihentikan. Betapa indahnya nanti ketika terbit Bible baru, tiba-tiba pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, ya kan? Atau dewa, atau Yahweh, atau Elohim. Lalu dikatakan
Theos itu telah menjadi daging. Apa yang mau diributkan? Yahweh jadi daging, apa yang mau diributkan? Tak ada lagi. Ya kan? Efesus 2 nomor 6. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, mati digantung di atas salib. Kalau sudah berubah, adalah Yahweh adalah Yahweh mengosongkan diri, tidak mempertahankan ke-Yahweannya, lalu mengambil rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada masalah. Malah kami dukung itu. Tapi ketika kemudian Tuhan kami dikatakan mengosongkan diri, meskipun tidak merujuk kepada Tuhan kami nih, tapi disebut namanya. Sedangkan tidak ada data yang membenarkan itu disebut di situ. Harusnya dewa atau Tuhan atau sembahan atau Yahweh dan seterusnya. 1 Korintus 1:25 lagi. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Harusnya sebab kebodohan Theos atau Yahweh. Janganlah pakai Tuhan saudara kita umat muslim. Karena itu menyakiti hati. Karena pada dasarnya rasa agama, cipta yang ada di dalamnya, karsa yang ada di dalamnya, berbeda dengan nuansa Islam. Jadi istilah Islam yang dipakai ke dalamnya akan menjadi bulan-bulanan di situ. Menyakitkan hati umat Islam. Terjemahan kami pun di Indonesia ini, kalau kami ingin melakukan prinsip seperti itu, semua kata Nabi Isa yang harusnya orang Kristen juga masuk ke Indonesia, pertama kali bahasa Melayu menggunakan bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Harusnya dengan pijakan itu, terjemahan Al-Quran kita pakai nama Yesus. Lalu Yesus berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitab." Yesus berkata, "Aku ini adalah hamba Allah." Andai umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, bisa. Kenapa tidak? Oh, kami mayoritas, bisa semena-mena kami, bisa. Bisa. Kalau dalam prinsip kemanusiaan dan kejahatan, bisa kami berbuat seperti itu. Tapi menurut Islam itu adalah sebuah kejahatan. Itu pencemaran agama namanya. Tapi hal ini justru terbalik. Justru yang minoritas ini yang melakukan itu. Minoritas ini yang berulah. Coba. Tapi kalau dikatakan sebab dalam kebodohan Yahweh, apanya urusan kami umat Islam mau urus itu? Tak ada. Tak ada urusan kami. Tapi karena di situ disebut Tuhan kami, ya kami mau tidak mau harus menyampaikan, salah loh lembaga Bible kalian. Tapi ngotot cara menanggapinya, ya kami juga berkeras karena kami itu kami punya hak. Gitu. Jangan kami yang disalahkan. Jangan kami yang dituduh. Seperti itu, saudara. Jadi baik, wacana ini baik. Saya mendukung. Bahkan semalam itu ketika ada tawaran, saya katakan apa? Justru saya rencana tablik akbar di Medan, di Sumut itu. Tablik akbar apa? Untuk menyuarakan toleransi yang benar itu ini. Bukan hanya menyuarakan toleransi, bukan hanya menyuarakan jangan main api, tetapi bensin disiram di mana-mana. Benar-benar jaga toleransi itu begini adanya. Kita undang juga tokoh-tokoh dari saudara Kristen yang seirama dengan pemikiran kita. Toleransi itu begini. Agama itu tidak bisa dicampur adukkan. Kita boleh makan bersama, minum bersama. Kita boleh ganti-ganti baju bersama. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, kita senyumin aja. Anda saudara Kristen, saya Muslim. Ini batasan akidah kita. Tapi kalau persaudaraan sebangsa dan setanah air, kita harus rangkulan, pelukan kita. Saling dukung-mendukung satu sama lain. Tapi giliran kita tiba waktu sholat, yang Islam izinkan sholat. Tiba waktu ke gereja, yang Kristen silakan ke gereja. Itu yang terjadi. Saya kerja, udah puluhan tahun saya kerja. Saya bersama dengan senior saya, sekalian kakak angkat saya, Kristen, Pantekosta. Tiba hari Jumat saya diantar ke masjid. Kalau kami lagi dinas. Tiba hari Minggu, saya pun menunggu di samping gereja beliau ibadah. Tak ada masalah. Karena itu yang harus kita luruskan. Ini loh kanda aku bilang, ini kanda, ini akidah.
Kalau akidah saya jangan disentuh. Saya juga tidak menyentuh akidah abangku. Oke. Tapi kalau urusan kerja harus. Kalau perlu kita bahu-membahu untuk perusahaan. Nah itu. Toleransi itu begitu. Jangan agama dicampur adukkan. Wah ini yang bahaya ini. Kasihan anak-anak kita yang nggak tahu. Utamanya anak-anak Kristen ini. Sedikit-sedikit astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Loh. Itu secara tidak sadar kau minta ampun kepada Tuhannya umat Islam. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Bahkan misionaris mengajarkan. Ya. Misionaris ini justru mengajarkan ucapan-ucapan kayak begitu. Ya kan lucu. Barakallah kata dia. Aduh, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah. Nah, jadi ya memang ada kesengajaan. Orang-orang tertentu di kalangan saudara Kristen ini memang ada kesengajaan untuk kemudian bertujuan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Nah ini yang harus diwanti-wanti karena jangan sampai justru akan semakin memperkeruh. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Masya Allah. Iya, Kak Norah, tadi itu apa yang mau disampaikan? Saya minta izin dulu, bagaimana dari Bang Zuma? Saya ingin mereaksi VT si Dosmet yang terakhir Bang Zuma. Besarkan saya dulu. Oh iya. Boleh ya Bangku? Silakan. VT dia mungkin sudah ada yang lewat ya, VT dia ya. Yang nggak saya terima bagian poin yang seperti ini ya, sebentar. Saya dengarkan aja. Salam bahagia dari kota Medan dan Nora, semoga dan Oke, saya balikan kamera aja. Suaranya kecil. Iya, kecil Bang, karena ini udah suara dia yang kecil sebenarnya, terlalu rame dia nih. Ini VT-nya ini pasti sudah ada yang lihat ya. karena bukan saya nggak seperti kalian yang dari kerja Si Bodat ini framingnya kurang ajar, si setan. Medan Nih, dan Nora. Sabar deh, sabar. Akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan Oli. dia bilang dari tadi ketawa-ketawa, dia mau saya menangis, seperti si Rudi mungkin ya. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan, rumah saya sudah dikepung kawan-kawan. Mungkin dia mau dia kayak gitu ya. Telepon polisi kawan-kawan itu mungkin mau dia, ya kan? Saya juga nggak tahu. Ya, atau memang saya yang kemarin menghold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang ada kerjaan, ya, yang ada kerjaan, Katanya nggak ada kerjaan. dan nggak mungkin kalian tahu. Gigi kiper dia ngapain pansos saja terus. 2 kali dipanggil tim penyidik, mangkir dia. Kemana kau? Yang pada Dia hebatnya Bang. Tunggu dulu ya. Dia hebatnya, dia tidak memakai nama Bang yang apa. Dia juga tidak kena delik ketika nanti dia ditanya. Jaringan dek. Kira jaringan saya yang lihat. Beliau merah juga. Iya. Iya, welder dan ada apa nih? ARDSH. Ya, assalamualaikum Bang Christian, Gurunda Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Gurunda Juma host menanggapi video Bunda Nora tadi nih ya. Untuk itu memang benar sudah panggilan 2 kali panggilan mangkir. Jadi 1 kali panggilan lagi jika mangkir udah DPO itu si yang apa ya namanya ya, ini apa namanya, ininya Bang Zuma, apanya ya, penggemarnya Bang Zuma itu. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya begini aja mungkin untuk teman-teman semua. Saya waktu kejadian anak Batak. Begini aja mungkin untuk teman. Waktu kejadian anak Batak itu saya betul berada di lokasi dan yang saya hubungi itu pertama kali itu nama akunnya itu Bro Saiful. Nah kebetulan dia di waktu itu di Samosir, bro bisa nggak? Ini saudara-saudara kita dikasih sedikit arahan. Nah saat itu
saya dan teman-teman juga datang ke sana dan kami itu damai di sana. Dan memang kalau tidak ada kompromi saat itu atau ada komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan chaos keadaan itu. Dan saya juga berterima kasih kepada dan kebetulan Bre Saipul itu juga wakil Gamki ya, dan saat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana saat itu antara Kristen Batak dan yang Batak yang Islam itu saya pikir waktu itu akan menjadi sebuah keributan dan rupanya bisa teratasi. Nah, hal-hal seperti ini antara Ratu Entok itu juga marga Lubis Batak, si Rudi Simamora itu juga Batak. Nah, itu yang menjadi pandangan yang sangat kurang enak bagi saya, termasuk dalam konteks Sumatera Utara. Nah, makanya saya mengharapkan kalaupun memang jujur, saya sudah jujur bahwa antara ini Allah ini sesembahan proper name atau generic name, atau Tuhan itu generic name atau proper name, saya sudah bilang tadi ada kekeliruan di sana. Nah, di situ tadi saya berharap ada teman-teman dari pihak Bang Juma segera membuat utusan. Nanti saya akan coba komunikasi dengan Bro Saipul supaya mempersiapkan wadahnya. Nanti di mana wadahnya, dan yuk kita pertemukan supaya tidak ada lagi melapor. Toh juga kalau misalnya kalau saya gol, apa keuntungan dari teman-teman? Saya pikir kita makin rugi. Dan misalnya kalau Bro Christian Emmanuel ini gol ke penjara, apa keuntungan yang kudapat? Nggak ada, hanya kesenangan sesaat. Itu kalau dari saran dari saya, yuk melapor segala macam, buka aja konteks dalam diskusi supaya bersifat mendidik, kira-kira itu saran dari saya. Terima kasih. Iya. Bagus sekali toleransi ya, Guru Jending itu. Setuju Guru Jen. Kalau kami umat Muslim pasti setuju. Kami setuju hal-hal yang kayak gitu, kami setuju karena di Islam itu diutamakan musyawarah. Itu Al-Quran yang menerangkan itu, musyawarah. Bahkan di Islam itu ya, dalam keadaan perang nih, Islam diperangi nih, Islam sedang diperangi. Kemudian orang-orang yang memerangi Islam itu terdesak oleh pasukan Islam. Dalam keadaan terdesak, mereka minta perlindungan, wajib hukumnya umat Islam melindungi, meskipun dalam peperangan, melindungi orang yang memerangi yang sudah mengatakan minta perlindungan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Allah mengatakan antarkan mereka ke tempat yang aman. Al-Quran itu indah sekali, Al-Quran itu, Islam itu. Makanya di Islam sejarah Islam itu tidak pernah memulai peperangan, tidak pernah. Selamanya bertahan, ketika ada musuh baru mereka kemudian menggerakkan kekuatan. Tapi ingat, Islam itu seperti sungai yang tenang. Tiba waktu sholat, waktu puasa. Tapi mereka itu satu tubuh. Islam itu, jangan dibilang. Satu tubuh Islam itu. Satu dicolek, pasti semuanya merasa. Karena itu konsep. Akidah Islam itu konsepnya di situ. Seibarat satu tubuh, satu yang sakit, semua merasakan sakit. Jadi si Dosma ini salah ketika saya mengatakan saya mengompori umat Islam. Enggak, wallahi justru umat Islam, orang-orang hebatnya umat Islam di negara ini yang mendatangi Bang Suma, dan saya katakan stop, jangan ada gerakan, please. Wallahi bukan orang biasa aja yang datang, tokoh-tokoh agama yang semua saudara kenal datang, minta nomor HP, minta dihubungkan dengan Bang Suma, minta LP saya, mana LP-mu? Biar saya ke sana. Tapi saya bilang stop. Jangan stop, jangan Prof, jangan, please. Ini biar saya selesaikan. Wallahi. Dan itu saya kabarkan kepada Dinda Nora. Ini, ada begini. Tapi saya katakan jangan. Biarkan proses hukum ini berlanjut. Biarkan Lina Wijaya dan si Topi bertemu dengan saya nanti. Jangan. Supaya dunia tahu, supaya semua tahu bahwa keberadaan para apologet Islam di sosmed ini, mereka yang lurus itu karena adanya misi untuk menghentikan penghujatan, penistaan dan penodaan agama Islam. Itu aja. Di Medan, ya, di Medan, betapa banyak tokoh-tokoh di Medan itu yang minta kemudian saya ke Medan untuk dipertemukan. Saya bilang jangan. Kalau misinya hanya ini, jangan. Insya Allah kita masih punya anak-anak yang bisa menyelesaikan di lapangan dan cara-cara yang baik.
Jangan. Bahkan ada yang jauh lebih ekstrim lagi. Saya yang pasang suara dan alhamdulillah mereka masih mendengarkan suara Bang Zuma. Jadi salah si Dosma kalau mengatakan mengatasnamakan agama. Enggak. Ini bukan masalah harta warisan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah geografi nih. Ini masalah akidah. Dan sudah melukai hati umat Islam se-Indonesia. Jadi sedikit saja kemudian saya percikkan, itu bisa bergemuruh. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat pejuang para laskar itu masih mendengarkan Bang Zuma. Mungkin yang saudara lihat, saudara Dosma lihat ini, Bang Zumanya. Saya katakan sama Bang Zuma, saudara Dosma, jangankan orang lain, keluarga besar bangsawan kami tak ada yang, bukan tak ada, hanya 1/3 yang tahu siapa itu Bang Zuma. Makanya heran dia tanya di sini ada yang kenal Bang. Memang nggak kenal, karena memang saya katakan saya tidak mau dikenal, makanya saya pakai masker. Jadi jangan heran. Tapi kalau kita mau berbicara mengenai darah kebangsawanan saya, oh mohon maaf, ya, satu Sulawesi Selatan ini bisa terangkat. Bisa terangkat. Saya tidak sombong, tapi pasti yang tahu saya secara pribadi pasti ngerti itu. Cuman saya kan bukan mau jago-jagoan kesana kemari joget, bukan. Misi saya masih lurus. Menghalau pergerakan kristenisasi pemurtadan yang terjadi secara masif, terstruktur dan terencana. Itu ajanya, tak ada yang lain. Ya saya kira begitu teman-teman, sebagai masukan dari saya. Jadi kalau Guru Sending ini mau melakukan itu, saya menyambut baik niat saudara. Silakan fasilitasi saya untuk datang ke Medan, bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari Kristen, Katolik dan seterusnya untuk membicarakan ini. Saya hadir, wallahi. Saya bukan orang pengecut, saya adalah pejuang. Nenek saya, kakek saya, dari ibu, dari bapak semuanya mendapatkan lencana penghargaan dari negara sebagai veteran. Jadi saya ini keturunan pahlawan. Alhamdulillah, saya bangga. Saya bangga. Waalaikumsalam. Saya bangga dilahirkan dari dua kubu keluarga kiri kanan saya sebagai cucu pahlawan. Nama kakek saya itu kemudian terukir dengan tinta emas di negara ini. Ya, itu adalah satu kebanggaan bagi saya. Makasih. Silakan diambil alih sementara, saya ibadah dulu 10 menit insya Allah kurang lebih. Silakan. Ya. Insyaallah. Terima Izin kasih. abangku, izin Bang Zuma. Tadi saya terputus gara-gara jaringan ya. Saya tidak usah perlu tunjukkan videonya. Saya rasa yang lain pun sudah melihat ya. VT dari si Dosmet. Di situ dia mengatakan kita tertawa-tertawa, sementara saya terlapor, saya tertawa-tertawa, mau dia saya seperti si anak Batak gitu kan. Tolong telepon polisi, tolong telepon polisi rumah saya. Maaf, saya bukan menantang polisi. Tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, ketika saya dilaporkan belum ada surat panggilan saya berhak dong untuk melakukan aktivitas saya, ya kan? Dengan cara apapun, dimanapun begitu. Nah, yang kedua poin yang mau saya kutip dari VT-nya si Dosmet, saya juga sedikit dulu ya, saya bingung gitu loh. Saya pribadi untuk membuat VT yang kesana, kesini, maaf saya 45 juta, saya bukan sombong, saya pernah gitu loh. Terus naik pesawat sampai ke luar negeri saya juga pernah, saya harus tunjukkan paspor, tapi saya bukan orang tipe yang mungkin buat VT ke sana ke sini begini-begini, enggak. Saya enggak tipe seperti itu. Maaf. Ya. Poin yang mau saya ambil yang kedua, dia mengatakan bahwa Bang Zuma menjadi provokator mengatasnamakan umat. Situ saya mau klarifikasikan, Dosmet. Dan ada saudara saya memang kalau setiap saya live naik di Komal dia akan melive-kan di YouTube. Saya ingin juga si Dosmet melihat ya. Dosmet buka mata kau, pengikut Dosmet juga tolong direkam ya. Saya klarifikasikan atas munculnya si Dosmet yang sudah mengatakan Bang Zuma sebagai provokator yang memicu keributan. Saya kasih tahu kau Dosmet, ketika kau mendatangkan saksi kau yang bernamanya, suruh diam dulu, yang bernama Ahmad Taufik alias Tuan Logika, nama akunnya di TikTok,
yang sebenarnya dia status dia adalah terlapor, kau jadikan saksi. Setelah dia memberikan info atau menjadi saksi di Polda, dia melakukan live dengan captionnya bagaimana Bang Bejo? Di mana kalian sembunyi ya? Ya. Di mana kalian sembunyi? Ya, seolah-olah dia anggap kita nggak berani deket dia. Kita nggak peduli dia karena dia bukan siapa-siapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si Logika itu memframing mengatakan bahwa saudara-saudara kita pada waktu di Polda itu mengintai dia. Padahal saudara-saudara kita di Polda itu mengurus LP yang sudah masuk untuk mengurus BAP ya, Bang Bejo ya. Karena beliau ada di situ. Ya. Betul. Framing dia. Akhirnya apa? Live dia ditonton bukan oleh saudara-saudara kita ini, tetapi dari berbagai aliansi dan laskar. Dan itu memicu kemarahan. Seperti yang di Bang Juma jelaskan, Subdiam dulu Dani. Seperti Bang Juma tadi jelaskan, saya nge-lag, saya matikan kamera dulu. Seperti tadi Bang Juma jelaskan, kalau sebenarnya laskar mau bergerak, itu bukan untuk seruduk-geruduk seperti muncung kalian memfitnah itu ya. Tetapi laskar ini mau saking panasnya mau mengangkut si Logika. Tapi apa? Kami masih menghormati abang kami Bang Zuma sebagai ketua kami, ketua pembina PII, guru kami, bapak kami, tempat kami mengadu. Kami masih menghargai beliau sehingga kami memberikan memberikan informasi pergerakan yang akan dilakukan oleh laskar ataupun aliansi. Tetapi abang kami ini mengatakan jangan dulu. Jangan dulu. Makanya saya bilang, kau Logika, kau sebenarnya pemicu dari semua ini. Kalau dibilang muncungnya si Dosma, Bang Zuma sebagai provokator, kau yang membuat seperti ini. Ya. Jadi jangan kau pikir kau di situ aman, Dek. Kau tuh sebagai saksi, tapi statusmu sudah terlapor. Bagus-baguslah kalau kau mau live. Jangan framing, jangan memfitnah lagi. Dari kemarin saya sudah bilang kayak begitu. Tapi kau buat live seolah-olah kau menantang orang-orang yang di situ. Hati-hati kau. Lagian kau Dosma, kau ingat sekali lagi. Yang marah ini umat muslim. Bukan kresteng. Jadi kalau ribut, kau yang membuat juga. Kau yang membuat, kau yang memicu. Hati-hati juga kau Dosma. Kau pertaruhkan kau punya profesi dengan karirmu. Hati-hati kau. Kau jangan pikir kami ini orang awam yang tidak ada link kami kemana saja. Kami masih dilindungi sama Allah. Diberikan orang-orang yang terbaik untuk membantu kami. Ingat kau Dosma. Poin yang ketiga yang mau saya ambil dari dia punya Viti. Dia akan mau melaporkan Ito Faruk. Satpam rumah sakit katanya. Dia sudah membawa pekerjaan Ito kita. Ini sudah kurang ajar. Sudah kelewat batas ini. Ini saya bingung. Ini manusia atau domba? Memang betul yang dikatakan dalam Bible mereka. Mereka domba. Tapi lihatlah. Allah itu tidak buta. Allah maha melihat. Apa yang kau perbuat akan kau tuai Dosma. Saya tegaskan sekali lagi. Orang yang kau bawa jadikan saksi. Kita lihat nanti. Apa yang akan terjadi. Kalau kau mengatakan kami sebagai pemicu provokator. Kita lihat nanti. Seandainya pun jatuh nanti ke pengadilan. Kita akan buktikan. Hati-hati dengan profesimu Dosma. Kau seorang lawyer, pengacara. Kau salah satu juga yang mengerti hukum. Tapi kau seperti ini. Kami umat muslim tidak panik. Kami tidak akan mundur sekalipun. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang baik. Yang mau berdiskusi dengan baik. Membela keimanan mereka, kami juga membela keimanan kami. Tapi kau dengan datang dengan sebagai pahlawan kesiangan. Seolah-olah kau mau mengatakan toleransi. Sementara apa yang kau perbuat itu sudah melanggar toleransi kau.
Jadi kau jangan berpikir menari-nari, kau mengatakan menari-nari saya di mana saja itu suka-suka saya. Hei, bodak niamam, kau kan orang Batak kan? Alang matei. Saya sudah kasar sama kau. Di VT-mu kau mengatakan suka-suka saya dong mau menari kemana-mana, mau menari di mana-mana. Itu hak saya katanya. Betul kata kau. Menari kau di menari tiang sekalipun kau telanjang bugil tidak peduli saya. Tapi yang kau buat itu sudah menista kami. Jadi kau lihat saja nanti ya. Allah akan menunjukkan kebenaran. Allah tidak mungkin berpihak kepada kaum kafir kayak kau. Intinya untuk saudara muslim, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Asli kan? Berhati-hatilah dalam bertindak. Segala sesuatu kita tanyakan kepada guru kita, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti hukum. Tetapi selagi masih kita benar sesuai dengan konteks, lanjutkan. Jangan takut dengan ancaman dia mau di-LP-kan. LP-kan aja semua. Biar penuh itu rumah, berpenuh tuh tahanan tuh. Penuh dengan umat muslim. Tapi hati-hati kau. Umat muslim di luar sana beribu-ribu yang akan nanti menghancurkan kau kalau kau melakukan seperti itu tanpa dasar kebenarannya. Sekian dari saya dulu. Saya cuma mau mereaksi ini karena saking panasnya dari tadi malam. Kebetulan ada abang saya di sini, Bang Zuma. Ya mudah-mudahan abangku selalu sehat, abangku. Kita tidak akan pantang menyerah. Silakan lanjutkan yang lain. Lah saya tidak didoakan sehat. Cuma Bang Zuma aja. Semoga sehat kau, Christian Immanuel. Lanjutkan kau. Aku bagian ini Bun. Semangat Bunda, terus ya, semangat. Iya teman-teman, tetap di tap ya biar kau malah kuat. Tiara, assalamualaikum Mbak Tiara, sesuai janji nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.